Salawat dan salam juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena perjuangan beliau, berkat usaha, berkat jerih payah beliau menegakkan agama Islam yang kita cintai ini, sehingga kita semua dapat menikmati indahnya iman, Islam dan ilmu pengetahuan. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita pertemuan pertama dalam rangka kajian rutin Majelis Al-Masyhur Nisa. Jadi mudah-mudahan diawali dengan niat yang baik untuk thalabul ilim, untuk menghidupkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua nanti kelak mendapatkan syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rencananya kita mau buka kitab Uswatun Hasanah, ya. Tapi kita untuk awal-awal ini bahasanya tuh aja dulu, beda. Jangan langsung ke kitab, kita dialog sebentar apa yang ingin disampaikan, memotivasi kita untuk senantiasa senang hadir di majelis ilmu, ya. Di sini saya mengutip satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis pertama, karena ini sumber dari segala ibadah. Hadis ini menerangkan bahwa segala bentuk amal, segala bentuk perbuatan itu tergantung kepada yang hal satu ini. Jadi sebelum kita memulai sesuatu, memulai amal ibadah, memulai pekerjaan, memulai amaliyah, maka kita perlu mempelajari, perlu memahami, perlu mengiktikadkan sekuat-kuatnya dalam hati kita, supaya kita nanti betul jalan kita, lurus jalan kita, istiqomah jalan kita, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh An Amiril Mukminin, dari Amiril Mukminin. Siapa? Abi Hafsin, yaitu gelar yang diperuntukkan kepada Umar bin Al-Khattab. Abi Hafsin, Amiril Mukminin itu gelar orang yang menggantikan kekhalifahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW, dikenal dengan Khulafa Rasyidin, ya, Khulafa Ar-Rasyidin. Tapi gelar Amirul Mukminin itu berawal dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi kalau Abu Bakar Siddiq itu belum disebut Amirul Mukminin sebenarnya, ya. Amirul Mukminin itu gelar kepada awalnya disematkan kepada Umar bin Khattab. Jadi khalifah yang kedua, ya. Khalifah yang kedua baru ada Amirul Mukminin. Umar bin Khattab ini termasuk daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, terkenal banyak ceritanya, tapi kita tidak membaca biografi beliau secara panjang lebar, ya. Kita di sini hanya mengenal sedikit saja tentang beliau, karena kita masuk langsung kepada pokok pembahasan hadis. Nah, Umar bin Khattab ini radhiyallahu an, qala, berkata Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, ini masyhur, terkenal, ya. Hadis ini terkenal dan kita banyak hafal, tapi kandungannya mungkin kita banyak belum paham bagaimana maksud daripada hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu, ya, tergantung, segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya, ya. Itu. Nah, ini maka tadi saya sebut bahwa segala sesuatu yang kita mulai itu perlu mempersiapkan niat yang baik. Termasuk
termasuk kita pada sore hari ini memulai pengajian kita tanamkan niat yang baik. Kapan perlu niatnya jangan 100 pun tak apa-apa, lebih dari 100 tak apa-apa, tapi 100 itu yang baik-baik. Maksudnya bagaimana? Yang baik-baik, niat kita datang majelis ilmu pertama ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolabul ilm itu adalah perintah Rasulullah dan perintah Allah SWT. Ya, itu yang pertama. Kita memohon keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu. Tak ada embel-embel yang lain. Tak ada embel-embel pengen dianggap pintar. Tak ada embel-embel pengen dianggap ahli ilmu. Tak ada pengen dianggap sebagai orang yang istilahnya ahli majelis, ingin dianggap ini itu dan lain sebagainya. Tidak. Pertama, memohon keridhaan Allah dan Rasulullah SAW. Karena ini perintah wajib dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, niat kita dalam menghadiri majelis ilmu itu kalau bisa yang paling penting juga adalah membongkar kejahilan, kebodohan yang ada dalam hati kita. Kita ini jahil semua. Dengan hadir di majelis ilmu tujuannya untuk membongkar kejahilan. Artinya kebodohan tadi sedikit demi sedikit karena kita datang di majelis ilmu tahu, paham, kemudian menyingkirlah kejahilian tadi, kejahilan, kebodohan tadi, masuk pemahaman, masuk ilmu sehingga kita menjadi orang yang tahu. Nah, begitu dulu ya. Nah, dua ini yang kita pegang, ridho Allah, perintah Rasulullah, dan membongkar kebodohan yang ada dalam diri. Ini tiga niat pokok kita dalam menghadiri majelis, niat utama kita. Belum lagi niat yang lain. Nah, silahkan sampai 100 niat-niat kebaikan. Apa? Ingin mendapatkan berkah, ingin mendapatkan manfaat, ingin macam-macam ya, ingin mendapatkan pahala sekian, lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Ingin dapatkan itu tak apa-apa. Tapi yang utama ini dulu kan. Ya, niat kita yang pertama tadi apa? Untuk membongkar kebodohan, mencari ridho Allah, dan mengikuti perintah atau mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Itu niat. Kalau niat kita demikian, insya Allah lurus nanti jalannya. Kalau lurus, insya Allah istiqomah. Istiqomah itu bisa terjadi kalau niatnya lurus. Tapi kalau niatnya bengkok-bengkok, kadang-kadang tidak sampai ke ujung. Kadang-kadang awal-awalnya iya panas-panas gitu kan, ujung-ujungnya tidak lagi. Nah, itu karena niat tadi. Tapi kalau niatnya kuat, memang betul-betul karena tiga tadi itu, insya Allah istiqomah. Nah itu. Jadi perbuatan tadi ditengok bagaimana niatnya. Maka kita perlu mempersiapkan niat yang mantap, niat yang bagus, niat yang memang bersungguh-sungguh untuk hadir di majelis ilmu tolabul ilm. Ya. Nah, karena ya bagi kita yang namanya majelis ilmu, majelis ta'lim ini adalah sebenarnya ingin menambah pemahaman-pemahaman kita yang mungkin kita dari luar tuh belum cukup. Karena rata-rata yang hadir di majelis ilmu saya perhatikan itu rata-rata mereka orang-orang yang sekolahnya bukan sekolah yang pondok pesantren, bukan sekolah yang di madrasah aliyah. Kebanyakan mereka adalah sekolah SMA, sekolah umum. Karena apa? Kebutuhan mereka untuk memenuhi ilmu agama tuh tidak mencukupi. Tapi ketika di sini kita tercukupi, begitulah. Lain kalau sekolahnya memang di situ sudah belajar kitab yang segala macam kan gitu. Itu pun juga sebenarnya kalau dia ingin menghadiri majelis ilmu bukan berarti dia juga setelah dia belajar banyak segala macam dia tak perlu lagi majelis ilmu, enggak. Karena dalam menghadiri majelis ilmu, selain kita ingin menambah pengetahuan kita, ingin melengkapi pengetahuan kita yang kurang, menghadiri majelis ilmu juga kalau secara kejiwaan mendidik diri kita supaya jangan sombong. Nah, gitu. Kadang kita kalau banyak ilmu tapi tak mau lagi duduk di majelis ilmu, kadang bisa kita merasa alim, merasa paling hebat, merasa pintar. Tapi ketika kita hadir di majelis ilmu, sehebatnya kita, sepintarnya kita jadi santri. Kita jadi yang diajar. Nah, begitu. Jadi ada kalau dalam secara kejiwaan, secara rohani memukul ego kita ya, supaya jangan sombong, supaya jangan takabur, supaya jangan merasa paling bisa
duduk kita di majelis ilmu. Makanya ada orang-orang yang sudah sekolah sekian puluh tahun, tapi mereka tetap duduk di majelis ilmu. Sudah ilmunya banyak, tapi tetap duduk di majelis ilmu. Bukan karena kekurangan ilmu, bukan, tapi ingin melatih dirinya supaya tetap rendah hati, tetap tidak ego, tetap tawadhu. Nah begitu. Karena dengan hadir di majelis ilmu tuh, walau macam mana kita hebatnya, tetap kita akan akan membersihkan hati kita, melembutkan hati kita. Nah itu, ya, nah, itu. Nah, jadi niat kita kembali kepada niat. Saya pernah jalan dulu sama guru kita Al-Habib Muhsin. Dulu ada buka salah satu majelis cabang Majelis Al-Hasil. Pertama kali juga seperti ini. Apa kata beliau? Tahu-tahu beliau ngomong di mobil pas di perjalanan, hasinu niatakum, perbaiki niat. Karena awal-awal itu untuk menuntut ilmu, untuk membuka satu majelis ilmu adalah niat yang benar. Kalau niatnya sudah salah, nanti payah. Ya, kita mending seperti itu, ya. Nah, niatnya kita betulkan, pasang niat kita yang betul, pasang niat yang lurus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah pentingnya kita memperbaiki niat. Nah, begitu, ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kita lanjutkan hadis ini. Wa inna malikum likulli imri'in ma nawa, ya. Jadi orang itu akan dibalas karena tergantung apa tadi, berdasarkan apa yang diniatkannya. Akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya, ini cerita hijrah, konteks maksudnya hubung apa cerita tuh, asbab wurudnya. Dalam hadis ada namanya asbabul wurud. Kalau dalam Quran tafsir namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab kenapa mau turun ayat itu. Asbabul wurud, kenapa hadis itu sampai Rasulullah mengatakan demikian. Ada latar belakangnya, ada sesuatu yang membuat sampai Rasulullah berkata demikian. Nah, ini kenapa maka hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallah, kata Rasulullah. Barang siapa yang hijrah itu niatnya karena Allah wa rasulih, dan karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya itu ya mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulullah. Nah, ini kenapa maka hijrah, ceritanya dulu. Nah, ini sering saya sampaikan juga. Ceritanya dulu kenapa ada hadis ini, kenapa Rasulullah menyampaikan hadis ini. Ada seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, namanya perempuan itu Ummul Ges. Beliau ini ingin dinikahi oleh seorang laki-laki di Mekah ketika sebelum hijrah. Ketika ingin hijrah, si perempuan sudah masuk Islam, laki-laki belum. Jadi kata perempuan, kau kalau nak nikahi aku satu syaratnya, ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Jadi ikutlah laki-laki tadi. Nah, ini berita kedengaran oleh Rasulullah SAW. Kedengaran oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah pun menyampaikan sesuatu itu, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hijrah itu nilainya pahala. Luar biasa tuh orang hijrah tuh. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulullah SAW. Tapi ini satu orang niatnya bukan karena Allah dan Rasulullah, tapi niatnya karena apa? Karena ingin menikahi seorang perempuan. Maka kata Rasulullah, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih. Nah, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang dia itu hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Rasulullah tahu nih, ada di antara yang hijrah itu ada yang bukan karena Allah dan karena Rasulullah, tapi karena umul ges, karena ingin menikahi seorang perempuan. Makana hijratuhu di dunia yusibuha au imra'atin yang kihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, barang siapa kata Rasulullah ingin pergi hijrah itu karena dunia. Karena dunia. Ada juga ternyata ketika hijrah itu bukan karena Allah, karena Rasulullah, tapi dia seorang pembisnis, orang pedagang. Di Mekah itu tempatnya kota, pasar. Di Madinah tuh kebun-kebun.
Di Madinah banyak orang berkebun. Nah, kalau kita berjualan, orang pasar bawa barang dari pasar pergi ke darat. Orang darat tuh banyak kebun pinang, kebun kelapa, kan banyak duit, banyak pembelinya. Nah, kita juga tuh gitu kan. Orang berdagang ke darat banyak misalnya begitu. Ada juga yang pergi hijrah itu niatnya seperti itu. Di Madinah itu banyak kebun korma, orang berkebun di situ, banyak duit. Pergi ikut hijrah karena ingin berdagang, karena ingin dunia. Pergilah juga. Nah, di barisan hijrah Rasulullah ada orang juga yang seperti itu. Ternyata, ya. Nah, makanya Rasulullah sampai menyampaikan tentang hadis niat ini. Kemudian apalagi? Au imra'atin yang kihuha, atau dia pengen menikahi seorang perempuan. Ketahuan Rasulullah cerita tuh yang pengen menikahi Mulges tadi. Nah, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia hijrah itu ya akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dapatlah dia. Dunia tadi didapatkan. Dia pergi ke Madinah ingin jualan, ingin berdagang, dapat tak? Dapat. Tapi keridhaan Allah dan Rasulullah dia tidak dapat. Ada yang ingin menikah, pergi ke Madinah ingin menikahi seorang perempuan, dapat tak? Dapat, dia menikahi, tapi dia keridhaan Allah dan Rasulullah dia tidak dapat, cuma mendapatkan di dunia saja, tujuan dunia saja, tujuan akhirat tidak dapat. Maka begitu juga lah dalam hubungannya kita membuka majelis ini. Ya, kalau kita hubungannya membuka majelis karena ingin dunia, bagaimana kalau ingin dunia? Oh, ingin majelis aku mantap, oh majelis aku megah, oh majelis aku rame, majelis aku begini dan begitu. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Nah, mulai sekarang kita diingatkan, jangan sampai ada niat yang seperti demikian itu. Nah, niat membuka majelis satu-satunya adalah pengen tolabul ilmi, pengen bersolawat kepada Rasulullah. Kan dua amaliyah gitu ya, dua, ya kan? Baca maulid di ulama itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Pengen dapat pahala solawat, pengen menyampaikan solawat. Yang kedua tolabul ilmi, karena nanti bakal mengkaji kitab uswatun hasanah. Nah, itu ditanamkan dalam hati kita. Ya, catat, simpulkan. Nah, inilah yang kita pegang. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang yang memang betul-betul pengen yang niat tadi tuh, yang tiga tadi tuh. Ya, pengen niat yang tiga tadi bukan karena yang lain, bukan karena pengen yang seperti ini dan seperti itu. Ya, karena tergantung kepada niat tadi. Ya, semangat boleh, tapi niat juga harus lurus. Jangan sampai semangat melampaui niat. Semangatnya luar biasa, tapi niatnya salah. Oh, aku pengen sembahyang sehari 100 rakaat, semangatnya luar biasa, tapi niatnya tak ada. Niatnya sembahyang tuh untuk apa? Karena semangat aja. Nah, jangan juga. Ya, semangat harus berbarengan dengan niat yang lurus. Menuntut ilmu juga jangan mengandalkan semangat juga. Semangat bagus, tapi ingat juga jalannya, adabnya, caranya betul. Ya, jangan niatnya niat dakwah begini segala macam, tapi caranya salah. Nabrak sana sini, berbenturan dengan sana sini, jangan. Ya. Nah, itu nanti bakal menentukan keberhasilan, kesuksesan kita di dalam ibadah, di dalam thalabul ilm, di dalam amal-amal kita sehari-hari. Nah, jadi itulah mungkin sekedar pertemuan pertama, ya. Tanamkan niat yang lurus. Inilah penentu kita. Nanti bakal seperti apa, ya. Nah, mungkin ini saja sekedar pembuka ya pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan nanti kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.